Habis ngantar anak sekolah, kami lanjut buat beberes rumah. Jadi kali ini aku dibantuin sama suami aku untuk beberes rumah. Karena ini udah menjadi kesepakatan kita bahwa semua pekerjaan rumah selama itu bisa dikerjakan berdua, akan kita kerjakan berdua. Meskipun itu kelihatannya sepele seperti nyapu, terus beberes kayak gini, ini tuh sangat membantu ya bun. Selain kita bisa quality time bareng suami, meskipun sambil bersih-bersih, ini juga merupakan salah satu kunci rumah tangga kita jarang berantem ya bun ya. Hari ini adalah hari keempat anak aku masuk sekolah SD, jadi masih program MPLS. Kemarin aku memutuskan untuk memasukkan anak aku ke sekolah negeri yang dekat rumah aku. Alasannya karena sekolah tersebut sudah merupakan sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu maksudnya dia di bawah langsung Kementerian Pendidikan Indonesia. Dalam setiap kecamatan hanya terpilih 3 sekolah dan di kabupaten ada 9 sekolah. Akhirnya kami mantap untuk menyekolahkan anak kami di sekolah negeri dekat rumah, dan juga karena dia di bawah langsung Kementerian Pendidikan, sarana dan prasarananya itu sangat mendukung. Meskipun lokasinya di desa, di sekolah anak aku yang baru ini sudah ada 1 lab komputer, jadi semua anak bisa pegang satu-satu komputer. Sesuai dengan peraturan pemerintah kota yang baru bahwa satu kelas maksimal hanya 28 anak. Jadi kemarin itu aku sempat dilema juga karena ada beberapa anak yang akhirnya harus mengundurkan diri ya bun ya, atau tidak diterima karena jumlah kursi yang diwajibkan di sekolah hanya 28. Alhamdulillahnya anak aku bisa masuk, jadi aku lumayan tenang. Kemarin sebelum liburan aku udah belanja semua kebutuhan anak aku, mulai dari seragam dan tas, sepatu, dan lain-lain. Jadi dari pihak sekolah tidak mewajibkan untuk membeli di sekolah, karena itu bukan tanggung jawab sekolah. Kita sebagai wali murid dibebaskan untuk beli seragam di tempat yang kita suka. Lanjut lagi mengenai kegiatan MPLS kemarin, anak aku setiap pulang sekolah alhamdulillahnya selalu ceria dan selalu ada aja cerita baru. Dia happy banget dapat teman baru, terus juga ruangannya bersih, lebih besar dari ruangannya waktu di TK dulu. Dia juga cerita kalau gurunya itu ramah banget dan enggak galak, jadi dia happy. Setiap hari kegiatannya dia itu diajak tentang pengenalan sekolah, jadi mulai dari keliling, ada menunjukkan berbagai macam fasilitas dari sekolah. Karena MPLS ini adalah masa pengenalan sekolah, jadi ini masih proses transisi dari TK ke SD yang menyenangkan. Jadi kegiatannya masih banyak kegiatan yang happy-happy, nyanyi, terus beraktivitas yang menyenangkan. Meskipun sekolahnya dekat dari rumah, hanya berjarak 200 meter, aku selalu berusaha mendisiplinkan anak aku untuk berangkat lebih pagi. Jadi jam 6:30 pagi itu anak aku posisinya harus udah ada di sekolah. Kenapa aku biasakan pagi untuk udah ada di sekolah meskipun rumahnya deket? Karena kami sepakat untuk mendisiplinkan anak. Nggak ada alasan rumah dekat terus berangkatnya jadi mepet. Untuk kegiatan lesnya sendiri ini masih aku ajar, jadi tidak aku leskan di tempat lain. Aku tidak ingin membebani anak aku karena harus ikut les di tempat lain supaya dia tidak capek. Mengajarkan anak sendiri ini juga salah satu cara aku untuk mendekatkan diri dengan anak, jadi anak tidak merasa jauh dengan orang tua. Selanjutnya ini aku biasanya habis kegiatan beres-beres kayak gini, nanti kita akan sarapan bareng, dan habis itu nanti tinggal lanjut ke pekerjaan kita masing-masing. Karena alhamdulillahnya kami kerja dari rumah atau kita punya toko di rumah meskipun masih kecil, tapi kami senang karena ini tidak terlalu menyita waktu kami untuk tidak selalu bareng-bareng. Bekerja dari rumah adalah salah satu cita-cita kami sebelum kita memutuskan untuk menikah. Karena apa? Karena kita pengen usahanya itu bareng-bareng. Jadi kami memutuskan untuk membuka percetakan kecil-kecilan di rumah ya bun ya. Selain kita bisa lebih
dekat dan lebih banyak waktu buat keluarga. Membuka toko di rumah ini juga membuat kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bareng-bareng. Meskipun rumah kami kecil, tapi alhamdulillah ya Bun ya, sudah rumah sendiri. Kami doakan buat teman-teman yang rumahnya masih ngontrak, selamat berjuang dan semoga segera punya rumah impian. Yang terpenting tetap selalu berusaha dan jangan lupa berdoa. Yakin bahwa suatu saat nanti Allah akan menjawab doa-doa kita. Ini kondisi rumah setelah dibersihkan, alhamdulillah sudah rapi. Ini kamar dan itu jemuran baju udah terlihat. Waktunya buat melipat baju. Dan sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.